Pekikan, ada racun, dari gadis pengemis itu bergema di malam yang menentukan. Akankah itu berhasil menyelamatkan nyawa seseorang, atau justru mendorongnya ke dalam pusaran bahaya mematikan? Di labirin jalanan kota tua, tempat remang-remang lampu jalan berpadu dengan kepulan asap tebal ibu kota Jakarta, Dewi, seorang gadis jalanan kurus dengan wajah kotor, meringkuk di balik kotak kardus yang usang. Tangan kecilnya, yang kapalan karena hembusan angin malam dan kerasnya jalanan, terulur di hadapan bayangan orang-orang yang melintas. Setiap langkah kaki mereka adalah secerca harapan yang tipis, namun sebagian besar hanya dibalas dengan tatapan acuh tak acuh atau bahkan cemoohan. "Tolong, sedikit rupiah saja untuk membeli roti," bisik Dewi, suaranya serak karena seharian memohon, namun tak seorang pun berhenti. Sepatu-sepatu mengilap dan gaun-gaun mewah melintasinya seolah ia adalah bagian tak terlihat dari hiruk-pikuk kota. Perut Dewi yang kelaparan meronta, meskipun ia sudah terbiasa dengan perasaan ini. Namun hari ini lebih menyiksa dari biasanya. Rasa lapar dan lelah membuat kakinya gemetar. Aroma makanan yang samar tercium membuat perut Dewi melilit. Secara naluriah, ia melangkah. Mengikuti aroma yang menuntunnya ke belakang sebuah restoran mewah, tempat ia sering menemukan sisa makanan di tempat sampah. Mereka membuang makanan enak seperti ini sungguh tidak adil, pikirnya dalam hati saat mengintip melalui jendela dapur yang terang benderang. Dewi berjinjit, berusaha tidak menimbulkan suara saat membuka tutup tempat sampah besar. Cahaya dari dapur memancar keluar, cukup baginya untuk melihat potongan roti yang masih utuh, dan sedikit makanan yang belum tersentuh. Ia dengan cepat mengambil sepotong roti yang masih bagus, memasukkannya ke dalam saku bajunya yang robek. Ketika mata Dewi berhenti di kusen jendela dapur, ia tertegun. Di dalamnya, para koki berseragam putih sibuk menyiapkan hidangan. Seperti semut pekerja keras. Namun yang menarik perhatiannya bukanlah mereka, melainkan seorang wanita berpakaian mencolok. Wanita itu, yang jarang terlihat di dapur, mengenakan gaun merah menyala. Sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Tangan yang mengenakan sarung tangan rendah hitam dengan cekatan memegang sebuah botol kaca kecil. Dewi memicingkan mata. Botol kaca itu memancarkan kilauan cairan berwarna gelap, kental, seolah mengandung sesuatu yang berbahaya. Apa yang dia lakukan? Dewi bergumam. Napasnya seolah tercekat saat melihat wanita itu menuangkan beberapa tetes cairan itu ke piring makanan yang dihias dengan rumit. Gadis itu menahan napas, tangannya mencengkeram erat kusen jendela. Tidak mungkin dia menaruh racun di makanan. Dewi tergagap ketakutan, mundur. Piring makanan itu kemudian dibawa untuk disajikan kepada seorang pelanggan di restoran. Dalam hatinya meletus kepanikan. Gadis itu tahu jika ia tidak melakukan apa-apa, orang yang akan memakan hidangan itu akan berada dalam bahaya. Tapi siapa yang akan percaya seorang gadis jalanan? Melihat kembali penampilannya yang kotor melalui kaca jendela, Dewi tersenyum pahit. Tidak ada yang akan percaya, tapi aku tidak bisa membiarkan orang itu mati. Mengabaikan kakinya yang gemetar, Dewi melesat keluar dari tempat persembunyiannya, berlari secepat kilat menuju pintu utama restoran. Setiap langkah membawa tekad yang kuat. Meskipun ia tahu bahwa di depannya ada tatapan menghakimi dan cercaan yang menantinya. Dewi terengah-engah saat berhenti di depan pintu kaca restoran yang mengkilap. Cahaya kuning hangat dari dalam memantulkan bayangan gadis jalanan dengan wajah kotor dan pakaian compang-camping. Mata penasaran para pelanggan meliriknya, memancarkan keterkejutan bercampur cibiran. Kamu tidak bisa masuk ke sini. Sebuah suara tegas terdengar. Seorang satpam bertubuh tinggi besar dengan seragam rapi mendekat, menghalangi jalannya. Tatapannya dingin, tidak menyembunyikan ketidaknyamanan. Pak, tolong. Saya harus masuk. Dewi berkata, suaranya memohon. Ada orang yang akan dalam bahaya, piring makanan itu diracuni. Satpam mengerutkan kening menatap Dewi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan mengarang cerita untuk membuat keributan. Pergi sana, tempat ini bukan untuk orang sepertimu.
Saya tidak berbohong. Dewi berteriak, matanya berkaca-kaca. Gadis itu berusaha mendorong melewati satpam, tetapi kekuatannya yang kecil tidak bisa menggoyahkannya. Dengarkan saya, ini sungguh. Permohonannya tenggelam oleh tawa pelan beberapa pelanggan di dekatnya. Seorang wanita mengenakan gaun mewah menyeringai, anak-anak zaman sekarang benar-benar berani. Mana ada gadis jalanan berani masuk ke sini? Tapi Dewi tidak memperhatikan ejekan itu. Melalui pintu kaca, ia melihat seorang pria paruh baya yang elegan, yaitu Pak Adnan. Yang ia kenali dari koran-koran lama. Di depannya ada piring makanan yang ia lihat di dapur, mengepulkan asap. Ia berteriak, "Jangan! Jangan makan! Pak, jangan makan hidangan itu. Itu beracun." Teriakan itu bergema di tengah keheningan restoran, membuat semua mata tertuju padanya. Beberapa orang tertawa, mengira ini hanya kenakalan seorang anak jalanan. Pak Adnan berhenti. Garpu di tangannya terhenti di udara. Ia mengerutkan kening melihat melalui kaca, melihat Dewi berjuang melawan satpam. "Usir dia dari sini." Sebuah suara tajam terdengar. Dewi menoleh dan menyadari bahwa itu adalah wanita bergaun merah, Bu Adnan, istri dari Pak Adnan. Wajahnya tidak gentar, namun matanya memancarkan kilatan bahaya. "Kamu tidak boleh bicara omong kosong di sini." Satpam dengan kasar menarik Dewi menjauh, namun gadis itu melawan dengan sengit, berteriak keras, "Pak! Saya melihat ibu itu menaruh racun di makanan Bapak." "Itu dia?" Tuduhan langsung itu membuat seluruh restoran terdiam sejenak. Wajah Bu Adnan memucat. Namun ia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Sungguh tidak masuk akal. Anak ini sudah gila. Ia berseru, suaranya jelas menunjukkan cibiran. Namun, tatapan Pak Adnan berhenti pada istrinya. Alisnya sedikit berkerut. Ia menatap dalam mata Bu Adnan, seolah mencari kebenaran yang belum pernah ia sadari. "Jangan makan." Dewi berteriak lagi, matanya penuh kepanikan. "Bapak akan mati jika makan hidangan itu." "Saya tidak berbohong." Keheningan yang tegang menyelimuti. Pak Adnan meletak garpunya, tatapannya tajam ke arah pelayan yang berdiri di dekatnya. "Piring ini siapa yang menyiapkan?" Pelayan itu gelagapan, terbata-bata menjawab, "Maaf, piring ini disiapkan oleh kepala koki, tapi Nyonya sempat melihatnya terakhir kali." Suasana di restoran menjadi tegang. Pak Adnan menarik napas dalam, matanya tidak lepas dari Bu Adnan. "Ada apa ini? Sayang, apa yang kamu lakukan? Kamu gila ya? Jangan dengarkan anak ini." Bu Adnan tersenyum sinis, namun suaranya sedikit bergetar. "Dia hanya anak jalanan. Kamu pikir dia lebih bisa dipercaya daripada aku?" Tapi Pak Adnan tidak berkata apa-apa. Ia berdiri, menatap Dewi. Tatapannya menjadi lebih lembut. "Kemarilah." Satpam ragu, tapi melepaskan tangannya membiarkan Dewi masuk. Gadis itu gemetar, namun matanya tetap teguh. "Saya melihat ibu itu menaruh sesuatu dari botol kecil ke makanan ini, saya bersumpah saya tidak berbohong." Pak Adnan menatap dalam mata gadis jalanan itu. Kilatan kepercayaan melintas. "Panggil polisi," katanya, suaranya tegas bergema seperti perintah yang tak terbantahkan. Seluruh restoran dilanda kekacauan. Setelah Pak Adnan memerintahkan untuk memanggil polisi, para pengunjung berbisik-bisik, mata mereka tertuju pada meja makan mewah, tempat kejadian aneh sedang berlangsung. Pelayan dengan cepat mengeluarkan ponselnya, sementara Bu Adnan berdiri terpaku. Matanya memancarkan kemarahan bercampur kebingungan. "Apa yang kamu lakukan, Adnan? Kamu mencurigaiku hanya karena perkataan anak jalanan?" Suara Bu Adnan terdengar kaget sekaligus tajam. "Kamu benar-benar mempercayainya?" Pak Adnan tidak langsung menjawab. Matanya tidak lepas dari piring makanan di depannya, lalu berbalik menatap Dewi.
Gadis jalanan itu masih berdiri di sana. Kurus dan gemetar, namun matanya penuh tekad. Ini bukan pertama kalinya kamu membuatku berpikir, katanya, suaranya merendah. Matanya memancarkan kecurigaan yang sebelumnya belum pernah ia berani hadapi. Polisi akan menjelaskan semuanya. Mendengar kata-kata itu, wajah Bu Adnan memucat. Namun ia segera mendapatkan kembali ketenangannya, mendekat ke Pak Adnan dan tersenyum sinis. Baiklah, kalau kamu mau mempermalukan diri di depan banyak orang di sini, silakan saja. Dewi menahan napas, jantungnya berdebar kencang saat mendengar sirene polisi meraung di luar pintu. Dua petugas berseragam masuk. Mata mereka menyapu kemewahan restoran lalu berhenti pada gadis jalanan yang gemetar berdiri di samping Pak Adnan. Ada apa di sini? Salah satu polisi bertanya, suaranya tegas. Pak Adnan berdiri. Menunjuk piring makanan di meja, saya minta piring makanan ini diperiksa. Saya punya alasan untuk percaya bahwa itu diracuni. Sungguh konyol. Bu Adnan berseru, tawanya tajam menusuk. Apa kalian benar-benar akan memeriksa makanan hanya karena perkataan anak jalanan? Ini sungguh lelucon. Tapi petugas polisi itu tidak gentar dengan perkataan Bu Adnan. Kami akan mengikuti permintaan Bapak Adnan, katanya. Bawa piring makanan ini untuk diuji. Dewi menghela napas lega, namun tetap tidak berani lengah. Bu Adnan pasti tidak akan mudah menyerah. Ketika piring makanan dibawa pergi, Bu Adnan segera mengubah taktik. Ia menunjuk Dewi, suaranya tajam, anak ini yang mencurigakan. Seorang anak jalanan kotor menyusup ke restoran dan membuat keributan. Apa yang ia inginkan selain uang dengan mengarang cerita? Petugas polisi berbalik menatap Dewi, matanya menyelidik. Apa yang kamu katakan itu benar? Apa yang kamu lihat? Dewi menelan ludah, merasakan tekanan berat di bahunya, namun tatapan Pak Adnan memberinya keberanian. Saya melihat ibu itu. Dewi berkata. Menunjuk langsung ke Bu Adnan. Ibu itu mengeluarkan botol kaca dari tasnya, saya melihat ibu itu menuangkan cairan hitam kental ke piring makanan. Omong kosong. Bu Adnan berteriak. Wajahnya memerah. Anak ini pembohong. Ia tidak punya bukti apapun. Bukti akan ada saat hasil tes makanan diumumkan, suara Pak Adnan terdengar dingin. Dan saya juga ingin polisi memeriksa tasnya. Kamu gila? Bu Adnan mundur selangkah, namun petugas polisi sudah maju. Kami perlu memeriksa tas ibu sesuai permintaan Bapak Adnan, katanya, memberi isyarat. Bu Adnan mundur. Matanya memancarkan ketakutan. Kalian tidak punya hak. Ini adalah penghinaan. Ini adalah investigasi yang berkaitan dengan nyawa, petugas polisi menjawab, suaranya tegas. Jika ibu tidak kooperatif, kami bisa langsung meminta surat perintah penggeledahan. Sementara seluruh restoran menahan napas, Bu Adnan terpojok. Setelah beberapa detik yang menegangkan, ia dengan enggan menyerahkan tas tangannya kepada polisi. Petugas polisi menggeledah tas itu dengan hati-hati, lalu ia mengeluarkan sebuah botol kaca kecil. Di dalamnya berisi cairan kental berwarna hitam. Seluruh restoran terkesiap, mata semua orang tertuju pada Bu Adnan. Ini apa, Bu? Petugas polisi bertanya, suaranya tegas. Wajah Bu Adnan pucat pasi. Bibirnya bergetar namun tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak perlu penjelasan Ibu, Pak Adnan berkata, suaranya penuh kemarahan. Maka semuanya sudah sangat jelas. Polisi akan menyelesaikan sisanya. Bu Adnan tidak punya jalan lain untuk menyangkal. Polisi segera memborgolnya di depan mata semua pelanggan restoran yang terkejut. Dewi berdiri di sana. Perasaan lega memenuhi hatinya. Untuk pertama kalinya ia merasa bahwa kebenaran telah menang. Tapi ini baru permulaan. Apa yang Dewi tidak duga adalah rahasia yang lebih mengerikan tentang Bu Adnan dan konspirasi gelap di baliknya masih menunggu untuk terungkap.
meskipun diborgol dan digiring keluar dari restoran. Bu Adnan tidak menunjukkan kepanikan yang lama. Di matanya memancarkan kilatan kebencian yang jahat. Ia tahu betul bahwa ini bukanlah akhir. Mereka pikir mereka menang? Belum. Ia berpikir dalam hati, bibirnya sedikit menyeringai dingin. Di kantor polisi, saat diinterogasi, Bu Adnan terus menyangkal semua tuduhan. Ia yakin bahwa dengan tim pengacara berpengalaman, ia akan segera keluar dari masalah. Dengan nada menantang, ia berkata, "Kalian tidak punya bukti apapun selain perkataan anak jalanan dan botol kaca tak bernama." Saya tidak akan menjawab pertanyaan lagi. Polisi diam-diam melanjutkan penyelidikan sementara hasil tes makanan masih menunggu untuk diumumkan. Bu Adnan tahu betul waktu adalah yang ia butuhkan dan ia akan memanfaatkan semua koneksinya untuk membalikan keadaan. Di tempat lain, Dewi sedang duduk di sebuah kamar kecil di villa Pak Adnan. Setelah kejadian di restoran, Pak Adnan membawanya pulang untuk melindunginya, menjauhkannya dari potensi bahaya dari orang-orang yang terkait dengan Bu Adnan. Namun, gadis itu masih merasa tidak tenang. Meskipun telah membongkar rencana keracunan, Dewi tahu bahwa semuanya belum berakhir. "Pak Adnan," Dewi berkata pelan saat Pak Adnan masuk ke kamar. "Dia tidak akan menyerah. Saya takut dia akan melukai Bapak dan juga saya." Pak Adnan duduk di samping gadis itu, matanya merenung. "Saya tahu Bu Adnan sangat berbahaya. Tapi saya tidak akan membiarkannya melukaimu. Jangan khawatir, saya sudah memberitahu polisi untuk melindungi kita berdua." Dewi mengangguk, namun dalam hatinya ia tidak bisa tenang. Gadis itu merasa bahwa Bu Adnan tidak hanya seorang wanita serakah tetapi juga seseorang yang bisa melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Sementara itu, di sebuah apartemen rahasia yang telah disiapkan Bu Adnan sebelumnya, para kaki tangan setianya sedang merencanakan cara untuk menyelamatkannya dari situasi saat ini. Seorang pria tinggi besar berjas hitam rapi meletakkan setumpuk berkas tebal di depan Bu Adnan. "Nyonya, kami telah mengumpulkan cukup informasi untuk mencemarkan nama baik Bapak Adnan di media. Jika perlu, kami akan menciptakan skandal yang membuatnya tidak bisa mengangkat kepala," kata pria itu. Bu Adnan mengangguk, matanya memancarkan kemenangan. "Bagus. Tapi pertama-tama, kita harus membuat gadis jalanan itu menghilang. Dia adalah faktor yang tidak bisa diprediksi. Kita tidak bisa membiarkannya terus membuat masalah." Pria itu membungkuk, "Sudah jelas, Nyonya. Kami akan mengurusnya." Suatu malam ketika Dewi sedang bersiap tidur, ia mendengar suara aneh di luar jendela. Diam-diam, ia mendekat dan mengintip melalui celah tirai. Dalam cahaya remang-remang, ia melihat dua bayangan bergerak diam-diam di taman rumah. Rasa takut melingkupi, tetapi gadis itu berusaha tetap tenang. "Pak Adnan." Dewi berlari cepat ke ruang tamu tempat Pak Adnan sedang bekerja. "Ada orang menyelinap ke taman. Saya yakin mereka tidak bermaksud baik." Pak Adnan segera menelepon tim keamanan. Dalam beberapa menit, area sekitar villa diselimuti cahaya senter dan suara langkah kaki para petugas keamanan. Kedua penyusup dengan cepat ditemukan dan ditangkap. Ketika polisi datang dan memeriksa identitas mereka, mereka menemukan bahwa keduanya adalah kaki tangan setia Bu Adnan. Insiden ini semakin memperkuat kecurigaan Pak Adnan bahwa Bu Adnan tidak hanya berniat lolos dari hukuman tetapi juga ingin membalas dendam. Ia memutuskan untuk meningkatkan perlindungan Dewi dan bersama polisi menyelidiki lebih dalam rencana-rencana Bu Adnan. Hasil tes makanan akhirnya diumumkan, mengkonfirmasi bahwa itu mengandung racun yang membahayakan nyawa. Ini adalah bukti yang tidak dapat disangkal, memberikan polisi cukup dasar untuk menahan Bu Adnan dalam penyelidikan. Namun dengan kekuasaan dan koneksinya, Bu Adnan masih berusaha menghindari hukum dan merencanakan serangan balik yang lebih besar. "Saya tidak bisa hanya duduk menunggu," Dewi berkata kepadanya suatu hari. "Saya ingin membantu Bapak, membantu polisi menemukan lebih banyak bukti untuk menjeratnya.
Saya tidak bisa membiarkan dia terus menyakiti orang lain. Pak Adnan melihat gadis jalanan yang kini penuh tekad dan semangat, lalu mengangguk. Baik. Tapi kamu harus berjanji padaku untuk tidak bertindak sendiri. Kita akan menghadapinya bersama. Dewi tersenyum, namun dalam hatinya ia tahu bahwa untuk mengungkap sepenuhnya wajah asli Bu Adnan, ia harus siap menghadapi segala bahaya yang menanti di depan. Ketika matahari terbenam, keheningan semu menyelimuti villa Pak Adnan, namun Dewi tidak merasa aman. Ia tahu Bu Adnan tidak akan berhenti. Kaki tangan yang tertangkap hanyalah puncak gunung es. Dan pasti ada rencana yang lebih besar yang diam-diam sedang berlangsung. Sementara Pak Adnan sibuk dengan pengacara dan polisi, Dewi sendiri memikirkan rencana yang berani. Jika saya bisa menemukan bukti tambahan, mungkin akan membantu polisi menjeratnya lebih cepat, pikirnya. Namun, itu berarti ia harus melangkah ke zona berbahaya, apartemen rahasia Bu Adnan. Malam berikutnya, ketika semua orang di villa sudah terlelap, Dewi diam-diam membuka jendela dan memanjat keluar. Ia hati-hati menyelinap melalui pagar pengaman, menghindari sorotan senter patroli. Dengan daya ingat yang tajam, ia mengikuti alamat yang tidak sengaja ia dengar dari percakapan antara petugas keamanan tentang apartemen Bu Adnan. Angin malam menusuk tulang. Namun Dewi tidak berhenti. Ia tiba di depan sebuah gedung apartemen mewah, tempat cahaya kuning hangat dari jendela apartemen paling atas menyinari. Ini pasti tempat itu, pikir Dewi dalam hati. Dengan kelincahan yang ia pelajari dari hari-hari hidup di jalanan, Dewi menyelinap ke dalam gedung melalui pintu samping tempat karyawan pengiriman keluar masuk. Ia diam-diam membuntuti seorang petugas kebersihan untuk masuk ke lift. Ketika tiba di lantai tujuan, ia dengan hati-hati melangkah keluar. Jantungnya berdebar kencang saat mendekati pintu apartemen yang dijaga. Untungnya, pintu itu sedikit terbuka. Sepertinya tidak ada orang di dalam. Atau orang di dalam tidak menyangka ada yang berani menyusup. Dewi masuk, setiap langkahnya seringan kucing. Lampu di ruang tamu menerangi apartemen yang mewah namun dingin. Ia mulai mencari. Setiap laci, setiap berkas ia telusuri dengan hati-hati. Setelah beberapa menit, Dewi menemukan sebuah tas kulit yang tersembunyi rapi di bawah sofa. Ketika ia membukanya, ia terkejut. Di dalamnya ada dokumen-dokumen penting, transaksi ban yang mencurigakan, daftar kaki tangan yang disewa, dan rencana rinci tentang perubahan surat wasiat Pak Adnan. Semuanya ada di sini. Dewi bergumam, matanya terbelalak. Namun ketika ia baru saja memasukkan dokumen ke dalam saku bajunya, sebuah suara tajam terdengar dari belakang. Aku tahu kamu akan datang. Dewi berbalik cepat. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Bu Adnan berdiri tepat di depannya, wajahnya berseri-seri penuh ancaman. Di belakangnya ada dua pria berbadan kekar. Permainan sudah berakhir, anak jalanan. Bu Adnan berkata, suaranya sinis. Kamu pikir anak sepertimu bisa mengalahkan aku? Dewi mundur, matanya mencari jalan keluar, namun ruangan sempit itu membuatnya terpojok di dinding. Kedua pria itu mendekat, matanya dingin seperti predator. Jangan lakukan hal bodoh, Dewi berkata, suaranya bergetar namun tidak kalah tegas. Saya sudah mendapatkan dokumenmu. Jika saya tidak kembali, Pak Adnan akan tahu. Bu Adnan tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir aku tidak siap? Aku akan membuatmu menghilang tanpa jejak. Namun saat itu juga, sebuah suara keras terdengar dari luar pintu. Pintu terbuka dan bayangan biru seragam polisi membanjiri apartemen. Diam. Ini polisi. Bu Adnan terdiam, wajahnya pucat pasi. Kedua pria itu mencoba melarikan diri tetapi segera dibekuk oleh polisi. Dewi berjongkok, napasnya tersengal-sengal. Pak Adnan masuk, matanya khawatir namun juga memancarkan kebanggaan. Saya curiga kamu akan melakukan sesuatu yang berisiko jadi saya meminta polisi untuk mengawasimu. Kamu hebat, Dewi. Bu Adnan berteriak putus asa saat diborgol.
Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Tapi kali ini tidak ada yang mendengarkannya. Ketika fajar menyingsing, Dewi duduk di anak tangga villa. Tangan memegang cangkir susu hangat yang diberikan Pak Adnan. Saya tidak menyangka semuanya bisa berakhir seperti ini, katanya, mata menatap jauh. Kamu lebih berani dari siapapun, Dewi. Pak Adnan berkata, duduk di sampingnya. Berkat kamu, semuanya terungkap. Bukti yang dikumpulkan dari apartemen Bu Adnan cukup untuk menjeratnya tidak hanya atas tuduhan meracuni tetapi juga banyak tindakan ilegal lainnya. Dan Dewi, gadis jalanan yang dulu, kini telah menjadi pahlawan di mata Pak Adnan dan simbol ketangguhan di tengah kesulitan. Tapi Dewi tahu bahwa perjalanannya tidak hanya berhenti di sini. Hari-hari setelah penangkapan Bu Adnan, semua dalam kehidupan Dewi dan Pak Adnan perlahan kembali normal. Berita tentang konspirasi jahat Bu Adnan menyebar luas, media memberitakan secara rinci setiap kejahatannya. Dari meracuni Pak Adnan hingga menyembunyikan transaksi ilegal dan menyewa orang untuk membuat onar. Masyarakat yang dulu mengagumi Bu Adnan kini tidak bisa menahan kemarahan mereka. Ia dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun, kehilangan semua kehormatan dan kekuasaannya. Dewi, dari seorang gadis jalanan yang terlantar, kini dirawat oleh Pak Adnan sebagai bagian dari keluarga. Meskipun demikian, gadis itu masih merasa asing dengan kehidupan mewah di villa. Setiap kali melihat cermin, Dewi masih melihat bayangannya yang dulu, kurus, kotor, dilupakan oleh masyarakat. Suatu sore saat duduk di teras villa, Dewi berkata, Pak Adnan, saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Saya perlu melakukan sesuatu untuk membantu anak-anak seperti saya. Mereka yang masih terlantar di luar sana. Pak Adnan mengangguk, matanya penuh simpati. Saya mengerti. Dan saya akan membantumu melakukannya. Dalam beberapa bulan berikutnya. Dengan bantuan Pak Adnan, Dewi mulai membangun sebuah proyek khusus untuk anak-anak tunawisma. Mereka mendirikan sebuah pusat bernama Rumah Harapan, yang menyediakan tempat tinggal, makanan, dan pendidikan bagi anak-anak jalanan. Pada hari pembukaan pusat, Dewi berdiri di depan gerbang, melihat anak-anak yang ragu-ragu masuk. Mata mereka penuh kecurigaan. Sama seperti mata Dewi dulu ketika masih hidup di jalanan. Namun ketika melihat senyum ramahnya, mereka perlahan santai, mulai percaya. Seorang anak laki-laki kurus kecil, mengenakan pakaian compang-camping, mendekati Dewi. Kakak juga pernah seperti kami ya? Ia bertanya, suaranya bergetar. Dewi membungkuk, menggenggam tangan kecil anak itu. Iya. Saya pernah seperti kalian. Tapi saya beruntung mendapatkan bantuan, dan sekarang saya ingin melakukan hal yang sama untuk kalian. Anak itu tersenyum malu-malu, matanya memancarkan harapan. Sepanjang tahun pertama, pusat itu menjadi tempat perlindungan bagi ratusan anak tunawisma. Dewi tidak hanya membantu mereka mendapatkan tempat tinggal tetapi juga mengajari mereka cara melindungi diri, belajar membaca, dan bahkan membimbing mereka cara mencari peluang dalam hidup. Ia percaya bahwa tidak seorang pun boleh diabaikan hanya karena mereka lahir di lapisan bawah masyarakat. Pak Adnan, dari seorang yang dulunya hidup di dunia kekuasaan dan materi, kini merasa hidupnya lebih lengkap dari sebelumnya. Ia mengabdikan sebagian besar kekayaannya untuk berinvestasi di pusat itu. Melihatnya sebagai cara untuk menebus kesalahan ketika ia dulu mempercayai seseorang seperti Bu Adnan dan membiarkan gadis kecil Dewi nyaris terlupakan. Suatu malam ketika pusat sudah sepi, Dewi duduk sendirian di bangku kayu kecil di halaman depan. Bulan bersinar terang menyinari wajahnya, yang kini penuh semangat dan tekad. Dulu, jika saya tidak bersuara, jika saya tidak berlari ke restoran, mungkin semuanya akan sangat berbeda. Pak Adnan mendekat, meletakkan tangannya di bahunya. Suaranya penuh kebanggaan. Saya hanya melakukan apa yang saya anggap benar, Dewi menjawab, matanya menatap langit. Tapi Bapak telah memberi saya kesempatan yang tidak pernah saya impikan. Sekarang saya ingin menyebarkan kesempatan itu kepada orang lain.
Kamu sudah melakukan yang terbaik, Dewi. Pak Adnan tersenyum, melihat anak-anak yang tertidur lelap di pusat itu. Dewi merasa hatinya lega. Perjalanan dari seorang gadis jalanan hingga menjadi pelindung keadilan tidaklah mudah, tetapi itu telah membawanya ke tempat ia seharusnya berada. Ia tersenyum. Dalam hati berpikir, tidak semua orang percaya pada hal-hal baik dalam hidup. Tapi hanya dengan satu orang yang percaya, itu cukup untuk mengubah seluruh dunia.